Cuman kesalahannya waktu itu 4 orang warga di sini itu pas barangnya keluar itu ada yang tidur. Ada yang tidur. Udah nongol itu barangnya. Si uang itu ya. satu karung katanya. Satu karung. Satu karung dipocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya bertemu dengan salah satu narasumber yaitu di Kampung Cisiih, ya Bang ya. Iya, Kampung Cisiih. Nah, kira-kira sore ini kita akan Membahas tentang cerita ini ya, cerita ibaratnya keramat siapa? Kibuyut Mainem sama Jayaraga. Itu tempat tepatnya di daerah Kampung Cisiih Cisiih ya. di Kebun Salak ya, Kebun Salak. Kita langsung aja ke narasumber kita ya. Ya, kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak siapa Pak? Pak Eman. Baik. Pak Eman ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kampung Cisiih. Beliau akan mencoba menjelaskan kisah yang berada atau yang beredar di Kampung Cisiih tentang siapa tadi? Keramat Ki Buyut Mainem. Nah, sama Jayaraga. Jadi Pak, sedikit kami dari pihak tim Camisteri akan berbicara dengan Bapak dan bertukar wawasan Pak ya istilahnya, untuk berbagi cerita kisah apa yang ada di sini, mitos-mitos yang beredar atau mitos-mitos yang ada di Kampung Cisiih ini, yang makam tersebut itu yang dikeramatkan oleh warga itu ada kejadian mistis itu apa saja Pak? Ketahui di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keterangan masyarakat di sini itu memang katanya orang-orang sering yang suka datang ke sana jarah-jarah, apalagi orang-orang yang punya kesenian seperti ubruk ya, dahulu mau ubruk itu biasanya kalau mau manggung itu mau mentas itu biasanya jarah dulu ke sana itu, sambil alat-alatnya juga dibawa itu yang disebut ubruk itu ya. Iya. Memang kata dia yang sudah pernah jarah ke sana gitu, dia setiap jarah dari sana ubruknya itu rame kata. Rame penonton itu senang baik, Senang yang ubruk yang setelah udah jarah dari keramat Kibuyut Mainem ya. Dan pernah katanya barungan ngadu lah istilahnya. Iya. Itu belum pernah kalah. Bukan udah jarah dari sana. Mainem. Iya. Makanya dulu mah waktu rombongan Mang Narga itu si Pojok dia sering ke sana ngetenar. Jadi Ya, diketahui oleh masyarakat kampung lain Ya. ya. Jadi ketenaran ubruk Kampung Pojok ya. Setelah jarah dari sana Kibuyut Mainem. Itu kelebihannya ya. Kelebihannya itu. Satu itu, dan kedua dulu ada 4 warga di sana. Karena dulu itu ada yang ngurus, yaitu Mang Ardani yang dulu yang ngurusnya di sana. Iya. Kata Mang Ardani di sini masyarakat kalau mau punya uang
jarah ke sini. Gitu. Istilahnya tapa lah. Tapa Ya, bertapa. makan boleh, minum boleh, ngerokok boleh, cuman nggak tidur. Nggak tidur syaratnya. Syaratnya nggak tidur. Cuman kesalahannya waktu itu 4 orang warga di sini itu pas barangnya keluar itu ada yang tidur. Ada yang tidur. Udah nongol itu barangnya. Si uang itu ya. satu karung katanya. Satu karung. dipocong. Cuman kegagalannya setelah uangnya timbul, ternyata yang keempat orang itu salah satunya malah ada yang tidur. Nah, disitulah uang gaib itu nggak keluar, hilang sendiri. Hilang lagi. Udah keluar itu bulan nongol itu katanya. Jadi karena ada yang tidur, atau masuk lagi. Nah setelah itu sering ada penampakan atau kejadian-kejadian yang aneh nggak di keramat kibit Mainam gitu? Memang setelah itu dulu mah kan sering setiap malam Jumat ada cahaya. Oh, Cahayanya, cahaya merah ya, dari sana tuh. Kayak banaspati gitu cahayanya yang merah, bukan? Siga apa nama siga Merah delima. nah ada 5 gitu ya. Merah delima ya, sinar cahayanya itu Pak ya. Sering itu setiap malam Jumat, tapi sekarang mah nggak ada. Nggak ada Jadi menghilang begitu aja ya, nggak ada. karena yang ngurusnya udah nggak ada sekarang kan. Mang Ardani itu dulu mah Mang Ardani yang ngurus. Setiap ada orang yang mau jarah itu datang ke Mang Ardani, dibawa oleh Mang Ardani ke sana. Itu kisah Ki Buyut Mainem itu orang mana, Pak? Mang Ardani juga dulu itu Yang tidak ceritakan. mengatakan orang mana. Cuman datangnya ke sini itu dia bawa jaring. Bawa jaring. 4 orang orangnya naik ke sini. Nah, Buyut Mainem, Ki Buyut Jayaraga, Ki Buyut Aksan, satu lagi tahu tuh. Oh, yang satu masih ya. terselimuti. 3 orang itu di sana ninggalnya di sini katanya. Di kampung Cisi Di ini Cisi. ya. Berarti itu asli bukan orang sini. Bukan Pak? orang Yang sini. yang disebut Ki Buyut Mainem, Jayaraga sama Ki Buyut Aksan ya. Cuman yang ketiga kemarin tuh penampakan yang terakhir ini waktu tsunami. Oh, pas tsunami Pas Selat tsunami. Sunda kemarin ya. Suna 2018 itu ya. Itu mah orang adik ipar saya jelas melihat bahwa ada penampakan, ada orang yang memakai baju jubah putih, Jubah putih. ya, pakai sorban, jangkung besar, itu menghadang air di sana, Oh, jadi menghadang air. menghadang air. Jadi intinya yang penampakan jubah putih itu seakan-akan dia itu menyelamati kampung Cisi. Jadi dia mengalihkan ombak ke daerah Waterboom. Oh. Terus itu mungkin bisa Ki Buyut Jayaraga atau ibarat kasarnya Ki Buyut Mainem gitu. Tidak tahu masalah Tidak itu. tahu masalah itu Maya penampakan ke Maya. Penampakan, tahu, penampakan. Cuman ada kelebihan dari situ karomahnya Karomahnya. melindungi warga kampung Cisi. Cisi. Cuman itu penampakan yang terakhir kemarin. Selain penampakan itu ada penampakan lagi ya? Apa lagi? Nggak ada ya. Subhanallah, kekuasaan Allah ya. Ini adalah keramat Ki Buyut Mainem. Nah, kira-kira Bang Cukai, kalau kita mengadakan penelusuran sambil main saja ya ke pantai, boleh nggak nih kira-kira? Ya kita ibaratnya harus sepakat sama narasumber juga. Sampai diizinkan nggak ini sama narasumber sampai misalkan Lihat gitu. kita cuman pengen lihat aja ke sana gitu. Silakan aja. Kalau bisa sambil dimpayaman, jangan hafal. Kita sebenarnya. Bapak bersedia untuk membantu kami, Pak? Siap. Sambil main motor di WA. Jadi kisah Ki Buyut Mainem ini suatu keramat ya, yang dilindungi oleh Allah ya. Kemungkinan dia itu ibarat kasarnya yang benar-benar tasawuf dengan keilmuannya
Jadi teman-teman, sore hari ini saya bersama narasumber akan mencoba menelusuri lokasi di mana ini adalah Cisiih ya. Kita akan mencoba menelusuri dengan Bang Cukai. Ayo kita ikuti. Ini adalah suatu jalan arah menuju Keramat Kibit Mainum ya, sama Jaya Raga ya Pak ya. Keramat yang didatangi oleh warga atau masyarakat dari jauh atau setempat. Oke, ya, ini adalah jalan menuju Kibit Mainem, Kampung Cisiih dan Jaya Raga. Di sini tempat penjarahan warga Kampung Cisiih dan warga sekitarnya, sedangkan ada yang dari luar juga. Jarah bukan berarti kita meminta kepada kuburan ya, tapi jarah Mendoakan. kita mendoakan yang sudah tidak ada, mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat, serta mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat selalu diberi kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketaatan, selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling menghargai, baik muslim maupun non muslim ya, dan lain-lain. Oke. Aduh, teman-teman, jalannya. Alhamdulillah, nih bentar lagi kita nyampe ya. Jalannya sangat indah, dipenuhi dengan pucuk singkong, serta jagung dan kacang tanah. Ini adalah suatu keindahan alam yang memberikan kesuburan tanaman untuk dinikmati oleh kaum manusia yang ada di alam dunia. Dan maka itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekayaan-kekayaan harta. Assalamualaikum. Jadi inti nama ini tempat ziarah Keramat Kibit Mainem sama Jaya Raga Pak ya. Jadi Kibit Mainem. oh Kibit Mainem yang itu ya. Yang ini Jaya Raga Pak ya. Jadi intinya kita ziarah itu bukan berarti meminta kepada kuburan Pak ya, tapi kita mendoakan ya, mendoakan yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kesenangan di alam akhirat ya, serta Subhanahu wa taala, sebab manusia nggak bakalan kemana-mana lagi, bakal mati seperti keramat-keramat yang sering didatangi oleh masyarakat. Nah, inilah kekuasaan Allah memberikan ciri kepada umat manusia bahwa yang udah meninggal itu pasti dikuburkan dan diberi ciri jenis kain putih ya, kain putih. Nah, ini adalah Kibuyut Jaya Raga dan itu adalah Kibuyut Mainem. Mainem mangandani mah baheula kasidinya bae. Assalamualaikum. Oke. Kang Sukarya. Sebelah sini nih. Di sebelah sini nih. Kalau bisa narik ada di sebelah sini nih. Kita biarin saja ya. Nah, Cuman saya juga merasakan aura energinya di sini. Ya kemungkinan kayak Allah- ada sesuatu benda atau apa di sini. Nah, kayak ada suatu benda, cuman kita nggak usah ditarik ya, sebab itu bukan milik kita. Kalau misalnya benda mau ibarat kasarnya apa ya, suka ke kita, dia pasti datang sendiri tanpa
ada pemaksaan. Sebab Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan makhluk halus, ya, goib intinya. Bukan manusia aja yang diciptakan, tapi makhluk goib juga sama Allah diciptakan. Memang Tapi ada kira-kira ini energinya di kayak benda apa nih kira-kira menurut Bang Cuka ini di sini nih? sini. Ya, kemungkinan di sini kayak apa ya, kayak sosok batu merah. Merah. Delima. Oh, mungkin tadi yang sempat dibicarakan sama Bapak narasumber, Guru ya, iya, Pak Guru. ya. Cuman intinya lah, kita jangan, itu sebagai wadah kan. Kalau misalnya kita pengen benar-benar apa ya, memiliki hal yang kayak gitu kan nggak boleh juga kan. Ya, Intinya kita harus tetap yakin dan kita harus yakin kepada Allah. percaya kepada Allah. Karena itu kan memang salah satu benda itu sama Allah diberikan kekuasaan Kekuasaan oleh diisi ya oleh diisi. makhluk halus. makhluk Sebab- goib ya. Sebab semacam benda kayak batu, kayak air, kayak pohon itu kan ibarat kasarnya Sudah rumah, ya rumah sudah, Rumah. maksudnya Allah sudah memberikan tempat tempat masing-masing. masing-masing ya. Nah, Baik itu melalui tempat pusaka atau misalkan yang lain. Jadi memang di sini Bang Cukai kayak semacam banyak aura benda-benda pusaka ya. iya. Caling ya, sosok caling ya. Ini adalah sosok Kibuyut Mainam. apa karena eman hajirata Oh iya. eta mah anak dicandakeun keris sarang kana mah hiji kerisna dua hiji tapi dua jadi Ya, kemungkinan itu adalah suatu benda ya milik Kibuyut Mainam ya, atau sama Jaya Raga ya, yang selalu dilindungi oleh Allah. Dan barang siapa berkesan yang rajin dan yang kuat, Allah akan memberikan melalui lantaran ibarat kasarnya sosok makhluk gaib yang datang melalui impian atau gimana gitu ya. Ya itu kan, kalau Allah kan maha kuasa, segala apapun bisa menjadikan apa ya, Intinya kita itu untuk beribadah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu aja, Bang. jadi kita datang ke keramat Kibuyut Mainam ini bukan masalah apa ya, cuman ini adalah sebagai contoh kita, contoh kita nggak bakalan kemana-mana dan kita pasti Akan kembali. mengikuti seperti Kibuyut Mainam. Ini yang jarak sini bukan kita minta ke kuburan teman ya, Tapi kita ikut mendoakan mendoakan agar selalu diberikan dan dihampura dosana, selalu diangkat derajatnya ya, dijauhkan dari api neraka. Gitu. Bagi yang hidup, kita harus ingat, jagalah perilaku kita, jangan sampai ada kesombongan ya dalam kehidupan, jangan sampai ada kesombongan, sebab kita itu tak selamanya hidup di dunia ya, tak selamanya hidup di dunia, kita akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kecantikan jangan kau sombongkan, kekayaan jangan kau sombongkan, sebab kita nggak punya apa-apa, ngedip pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah, ampura setacananya. Mudah-mudahan diterima, dicampur kuburanna, Amin. diterima imana ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatna. Intinya bagi penonton Camisteri, selalu kuatkan ya keimanan kita ya Pak ya, kekuatan kita, ketaatan kita, kesabaran kita, ketawakalan kita. Oke, begitu Ben.
Oke, kalau gitu Ben. Berapa detik?